Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang materi berikutnya, yaitu local search ya. Minggu kemarin kita bahas tentang nearest neighbor dan juga cheapest insertion ya. Hari ini kita akan bahas tentang local search ya. Oke, nah nanti ini adalah outline dari kuliah hari ini. Kita awali dengan apa itu local search, kemudian jenis-jenis local search operator ya untuk solusi TSP itu apa saja, karena kita fokus pada masalah TSP. Kemudian ada strategi ya, local search strategi ya. Ini juga nanti akan dibahas beberapa strategi yang bisa dilakukan ya agar melakukan pencarian yang efektif. Oke. Nah, apa sih local search itu? Jadi local search itu adalah satu metode ya untuk ya optimasi ya, metode optimasi ya. Dimana metode ini tuh diawali dengan pencarian membutuhkan solusi awal ya. Makanya sini start with an initial solution ya. Jadi kita butuh solusi awal. Solusi awalnya gimana caranya? Ya bisa pakai random ya. Pakai ya pokoknya acak aja. Jadi kalau kita punya masalah TSP misalnya dengan n kota ya udah di random aja ya, pakai permutasi gitu ya. Di random urutan kotanya acak gitu ya, mana aja. Nah itu adalah solusi random ya. Atau bisa juga solusi awalnya itu menggunakan metode nearest neighbor ya, yang minggu kemarin kita bahas ya. Jadi kita mulai dari satu kota, kemudian cari kota terdekat, kemudian cari kota lain yang yang lebih dekat, dan seterusnya, yang terdekat dan seterusnya gitu ya, yang minggu lalu kita bahas. Nah setelah kita punya solusi awal nih, jadi solusi awal tuh kalau dalam masalah TSP berarti ya satu rute perjalanan ya dalam TSP yang mengunjungi semua kota dan kembali ke kota asal gitu ya. Nah langkah berikutnya iteratively improve the solution. Jadi kita akan memperbaiki solusi tersebut secara iteratif. Iteratif itu maksudnya beberapa kali ya, beriterasi by applying local modification, dengan melakukan modifikasi lokal ya. Jadi kita perbaiki rutenya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara memperbaiki rutenya ya. Ada beberapa operator yang bisa kita gunakan ya. Kemudian works with a single solution. Jadi local search ini bekerja pada satu solusi tunggal gitu ya. Jadi ini nanti yang akan membedakan dengan metode yang berbasis populasi juga ya. Jadi ada namanya population based method ya, metode yang berbasis populasi. Jadi kalau ini berbasis single solution ya. Jadi kita hanya sepanjang pencarian itu kita hanya memodifikasi satu solusi saja gitu ya. Nah, refining it over time. Jadi kita memperbaiki terus sepanjang waktu ya. Misalnya sampai iterasinya mencapai maksimum atau sampai time limit ya. Jadi waktu komputasinya kita batasi. Nah, continuous until no better solution is found. Jadi kita lakukan terus sampai kita tidak menemukan solusi yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, kenapa local search ini? Jadi local search ini itu agak berbeda dengan nearest neighbor ya, yang minggu kemarin kita bahas ya. Jadi kalau nearest neighbor itu yang kemarin ya, dalam melakukan pencarian solusi, ketika kita mulai dari satu kota, kemudian pada akhirnya kita dapat satu rangkaian rute ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya solusinya nggak akan bisa diubah, karena kalaupun kita lakukan lagi pencarian solusinya dari kota yang sama, itu hasilnya akan sama juga ya. Paling di nearest neighbor itu yang bisa kita lakukan adalah ya kita ganti kota awalnya, ya kan? Kita ganti kota awalnya. Jadi kalau misalnya awalnya dari kota A, nah cobain dari kota B, gitu ya.
Nah, ketika kita mulai kotanya di kota B, boleh jadi rute yang dihasilkannya itu berbeda dengan seandainya kita mulai dari A. Nah, itulah nearest neighbor ya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mencoba mengganti kota awalnya, karena itu bisa mempengaruhi solusi akhir ya kan. Jadi kalau misalnya kotanya ada 5 A B C D E ya udah cobain aja satu-satu, gimana kalau dari A, gimana kalau dari B, gimana kalau dari C, D dan E. Nah setelah kita punya 5 solusi itu kan, berarti kita pilih solusi terbaiknya, udah sampai situ. Jadi nggak ada butuh memperbaiki solusinya, nggak ada cara khusus gitu ya. Oke, nah berbeda dengan local search ya. Kalau local search itu kita butuh solusi awal. Nah solusi awalnya justru kita bisa menggunakan hasil dari nearest neighbor tadi gitu ya. Cuman setelah itu kita akan modifikasi ya, kita akan ubah-ubah dalam rangka mencari solusi yang lebih baik gitu ya. Makanya sini ada proses iterasi ya, berulang, ada pengulangan gitu ya, kita cari gitu ya. Jadi sama aja kayak nearest neighbor tuh kayak kita baru satu langkah gitu ya, dan kita dalam satu langkah itu ya belum bisa sampai pada tujuan akhir gitu ya, makanya butuh diubah-ubah. Nah ini ada beberapa operator yang bisa digunakan ya dalam local search ya. Ada insertion, ada swap, reverse, scramble, dan to-op ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Nah kita akan mulai dari swap dulu ya. Swap ini artinya ya tukar gitu ya, menukar atau tukarkan gitu ya. Jadi ini adalah salah satu operator dalam local search di mana di sini select two cities and swap their position ya. Jadi kita pilih 2 kota kemudian tukarkan posisinya. Oke. Kalau kita lihat pada gambar di situ ada before and after ya. Jadi before itu ceritanya rute sebelum diubah gitu ya. Oke, di sini kotanya ceritanya ada 9 ya. C1 sampai C9 ya. Oke, C itu ya sebut saja city ya. Jadi kota ke-1 sampai kota ke-9. Nah, langkah yang pertama kita butuh memilih 2 kota, artinya select two cities. Gimana cara memilih 2 kotanya? Ya sembarang ya, bisa random gitu ya. Pokoknya pilih 2 kota. Ternyata misalnya yang terpilih itu adalah kota yang ketiga, C3 dan C7 ya. Dan di sini kita syaratkan misalnya kota yang dipilih tidak boleh sama ya. Jadi harus berbeda supaya hasilnya ada perbedaan. Jadi misalnya C3 dan C7 ini dipilih, setelah itu kita tukarkan ya, kita tukarkan posisinya dan hasilnya ada di gambar yang bagian bawah ya kan, yang after. Jadi kita lihat C3 dan C7 itu bertukar posisi dan yang lainnya tetap. Iya kan? Nah, ketika posisinya diubah itu kan total jaraknya berubah juga, ya kan? Boleh jadi berubah, ya kan? Karena yang asalnya kita jumlahkan nih rutenya dari C1 ke C2 jaraknya berapa, dari C2 ke C3 jaraknya berapa dan seterusnya. Sedangkan sekarang dari C2 langsung ke C7. Iya kan? Terus dari C7 ke C4. Nah, di sini kan ada perubahan rute ya kan, sehingga total jaraknya itu berbeda ya kan. Nah, kenapa ini diubah? Ya sebenarnya ini itu diubah dalam rangka ya dalam upaya untuk mencari solusi yang lebih baik gitu. Dalam rangka mencari solusi yang lebih baik. Nah, apakah hasil pengubahan ini lebih baik? Ya bisa iya, bisa tidak ya kan. Kalau lebih baik ya itu yang diharapkan ya kan. Berarti solusi yang lama akan diganti dengan solusi yang baru gitu ya. Solusi yang before akan diganti dengan solusi yang after gitu.
Gimana kalau tidak lebih baik? Ya, kalau tidak lebih baik berarti ya solusi lama akan dipertahankan gitu ya. Tidak akan, solusi baru tidak akan mengubah solusi lama gitu. Nah, ini saya jelaskan jenis-jenisnya dulu ya, karena langkah-langkahnya tadi kan sebenarnya oke, coba kita lihat ke algoritma Nah, jadi kita mulai dengan solusi awal ya kan. Kemudian improve solution by applying local modification. Nah, jadi kita modifikasi si rutenya itu. Jadi tadi yang before itu anggap aja itu hasil dari nearest neighbor misalnya atau random ya sebagai solusi awal. Setelah itu kita akan melakukan pengulangan dengan cara memodifikasinya, ya kan? Misalnya tadi swap ya, menukarkan kota 3 dengan kota 7. Apa lebih baik nggak? Kalau lebih baik ya udah berarti ganti gitu kan. Tapi kalau tidak ya udah nggak usah diganti. Yang lama tetap kita gunakan. Nah, karena ini iterasi jadi nggak cukup hanya sekali, coba lagi yang kedua kali. Nah, ketika nyoba lagi yang kedua kali, kita bisa menggunakan posisi yang berbeda gitu ya. Jangan posisi yang sama gitu kan, atau random lagi lah gitu. Biar komputer yang menentukan kota mana sih yang ya kalau randomnya uniform itu kan berarti akan ya lama-lama akan menyebar ya di semua titik gitu ya. Semua kemungkinan akan pernah apa ya mungkin ya, random yang lain misalnya C1 dengan C4 dan seterusnya. Jadi kita run lagi. Setelah itu dicek ya apakah ada penurunan dari total jaraknya, karena tujuan kita adalah meminimumkan total jarak ya kan. Nah, itu adalah swap ya, sangat simpel ya. Jadi dia bekerja hanya pada dua kota terus kita ubah ya. Nah, nama lainnya apa? Nama lainnya kalau dalam literatur ada juga exchange operator ya, itu sama aja ya dengan swap. Oke, bisa difahami yang swap? Oke, saya lanjut ya ke insertion operator. Ini adalah cara lain dalam mengubah solusi ya, memodifikasi solusi yang sudah ada. Kita lihat keterangannya, select a city, kita pilih sebuah kota, and reinsert it to a different position in the tour ya. Dan kita sisipkan atau tambahkan si kota yang tadi kita pilih ke posisi yang berbeda dalam rute ya, dalam tour gitu ya. Misalnya kota yang terpilih adalah kota ke-7, C7 di sini. Kemudian kita juga perlu memilih posisi yang baru ya, sebut saja C3 ya, kota ketiga. Dan di algoritma yang kita buat misalnya kota 7 ini akan disimpan, akan disisipkan, ditambahkan setelah kota ketiga gitu ya. Makanya di sini kita lihat yang afternya itu setelah C3 ada C7 gitu ya. Sebenarnya nggak ada ketentuan sih apa harus setelah, kalau sebelum juga sebenarnya bisa juga. Yang penting adalah kita memilih satu kota, kemudian kita tambahkan kota tersebut ke posisi yang berbeda gitu ya. Ya, gitu. Dan ketika misalnya kita tambahkan C7 ini setelah kota ketiga, maka C4-nya akan bergeser gitu ya. C4, C5 dan C6-nya kita lihat ya. Dia ada pergeseran karena ya bergeser tuh supaya lurus saja ya. Sebenarnya ketika disisipkan dalam rute aslinya itu kayak ya nambahin garis aja sebenarnya kalau dalam grafnya ya. Tapi kalau karena kita jejerin satu-satu seperti ada pergeseran gitu ya. Jadi yang tadi kita lakukan itu adalah menyisipkan C7 setelah C3 ya. Makanya di sini yang asalnya C3 langsung ke C4 sekarang dari C3 ke C7 dan ke C4. Nah, ini juga sama ya. Setelah rutenya diubah, hasilnya boleh jadi lebih baik, boleh juga tidak ya. Kalau lebih baik ya udah kita pakai,
untuk iterasi berikutnya, ya kan? Jadi pada saat iterasi berikutnya itu kita menggunakan solusi yang lebih baiknya itu gitu. Tapi kalau misalnya hasilnya tidak lebih baik, ya udah berarti kita tetap menggunakan solusi yang lama untuk diubah-ubah lagi gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan yang swap dengan yang insertion tadi, ya sebenarnya ini termasuk yang small modification ya. Maksudnya modifikasinya itu masih kecil lah, nggak ada perubahan yang signifikan ya kan. Di sini yang asalnya C7 ke C4 jadi C7 ke C3 ke C4 jadi C3 ke 7 ke 4 ya. Yang asalnya C6 itu langsung ke C7 terus ke 8, sekarang langsung C6 ke 8. Oh ya. Ya, sama kayak gini kan. C6 langsung ke 8. Jadi masih small lah. Nah, operator berikutnya ada displacement operator. Sebenarnya ini mirip dengan insertion yang tadi ya. Kalau yang tadi itu yang kita pindahkan itu adalah sebuah kota. Nah, dalam displacement ini sebenarnya intinya sama sih kayak insertion, cuman yang dipindahkan itu adalah segmennya atau subset kota ya. Jadi beberapa kota gitu ya. Jadi kita pilih satu segmen dalam rute, misalnya dari C3 sampai C6 ini adalah satu segmen terpilih ya. Kan kita bisa tinggal bangkitkan aja dua bilangan acak ya. Misalnya 2 sampai 4, ya udah berarti C2 sampai C4 gitu kan. 3 dan 6 berarti dari 3 sampai 6 gitu kan. Jadi ini kita pilih satu segmen dalam rute, dan segmen C3, C4, C5 dan C6 ini kita anggap sebagai satu kesatuan gitu ya, sebagai satu kesatuan, dan kita akan tambahkan ke posisi yang berbeda. Nah, posisi yang berbedanya di mana? Ya, sebenarnya posisi yang berbedanya kita juga bisa lakukan secara acak ya, secara random gitu, secara acak. Misalnya di sini di contoh ini berarti ditambahkan di posisi pertama ya. Jadi C3 sampai C6 itu kita lihat ada di posisi awal-awal. Setelah itu baru C1, C2, C7. Oke. Nah, jadi di sini terjadi perubahan rute yang agak besar ya, agak signifikan ya, karena ya cukup banyak yang dipindahkan ya, yang dipindahkan. Gitu. Nah, hasilnya bisa lebih baik, bisa juga enggak ya. Nah, ini adalah displacement ya. Jadi beberapa kota yang dipindahinnya ya. Oke, saya lanjut ke reversion operator, ke operator berikutnya ya. Ini adalah operator yang tujuannya itu membalik kota ya, membalik urutan kota. Jadi pertama kita pilih dulu sejumlah kota dalam rute yang before ini ya. Jadi misalnya kota ketiga sampai kota ketujuh ini terpilih gitu ya. Setelah itu kita balik urutannya. Lihat di posisi after, urutannya jadi C7, C6, C5, C4, C3. Posisi yang lain tetap ya. Jadi hanya ini juga sama ya, bangkitkan acak. Misalnya yang terpilih adalah posisi ketiga dan posisi ketujuh. Ya udah berarti kita balik kota-kota antara posisi ketiga sampai posisi ketujuh gitu. Hasilnya bisa lebih baik, bisa enggak. Nah, ini bisa terjadi perubahan yang cukup besar ya dibanding yang swap tadi, atau sama yang insertion cuman satu kota ya, karena beberapa kota yang cukup signifikan ya perubahannya. Oke. Nah, kemudian ada two-op operator ya. Two-op tuh mungkin diambil dari optimal ya. Jadi operator nggak tahu sih asal usulnya dari apa ya. Kayaknya sih dari ya OPT itu bisa optimal optimization ya. Oke, tapi pada prinsipnya kita itu
memutus dua sisi ya, atau menghapus dua sisi dan reconnect ya. Kita menghubungkan rutenya dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan rute yang lebih pendek ya. Oke. Kita lihat di sini ada ilustrasi, ada before and after ya. Before-nya itu C1, C2, C3, C7, C6, C5, C4 dan C8 ya. Dan kalau kita lihat ilustrasinya seperti yang ada di gambar graf sebelah kiri ya. C1, C2, C3, C7 gitu ya. C6, C5, C4, C8 dan kembali ke C1 ya. Nah, ujungnya nggak ditulis tapi ini kembali ke depot ya. Oke, nah kemudian kita pilih dua sisi ya. Kita pilih dua sisi. Misalnya yang kita pilih adalah C3 dan C7, satu sisinya ya. Sisi ini nih yang putus-putus ya, C3 ke C7, kemudian kita pilih sisi yang lain C4 ke C8 ya. C4 ke C8 ya. Nah, setelah dua sisi ini kita pilih disconnect ya. Jadi kita hapus dua sisi ini. Coba bayangkan ya kalau yang putus-putus ini kita hapus. Kemudian kita hubungkan kembali di sini reconnect the route ya. Kita hubungkan rutenya ini dengan cara yang berbeda. Jadi jangan pakai cara yang barusan dihapus ya. Nah, kita lihat ilustrasinya yang ada di gambar sebelah kanan ya. Di sini C3-nya kita hubungkan dengan C4 dan C7 kita hubungkan dengan C8 ya. Sedangkan yang C5 dan C6 itu kita balik arah ya, karena dari C4 ke C5, C6, C7 gitu. Nah, di sini ada satu kondisi ya. Kapan sih sebenarnya kita menghapus dan mengganti dengan dua sisi yang baru gitu. Nah, kalau dalam 2op itu ada aturannya. Nah, ini aturannya. Jadi kita akan menghasilkan rute yang lebih baik kalau syarat ini terpenuhi. Oke. Dalam kasus ini coba nih lihat. D ini maksudnya jarak ya. Jika jarak antara C3 ke C4 ditambah C7 ke C8, sebenarnya C3 C4 tuh belum ada sisinya ya kan dalam graf aslinya. Dalam before itu nggak ada. Cuma seandainya C3 ke C4 ya, dari tambah jarak dari C7 ke C8 itu lebih kecil daripada C3 ke C7 dan C4 ke C8, maka kita ubah gitu ya. Jadi C3, C7, C4, C8 nya kita hapus, diganti dengan C3, C4, C7, C8 ya. Coba aja lihat di sini. Seandainya garis di sini proporsional ya, menunjukkan jarak ya. Kita lihat jarak C3 ke C4 memang lebih pendek, ya kan? Dua garis yang dihapus ini jaraknya cukup jauh, panjang ya kan? Kita ganti dengan C3 C4 yang cukup pendek, kemudian diganti dengan C7 C8 yang pendek juga ya. Jadi kita di sini kayak kita menukar posisinya. Ini kan asalnya C3 C7 ya. C4 C8. Nah, kita ubah jadi C3 C4, C7 C8 gitu ya. Jadi kayak kita menukar C7 dengan C8 ya di sini. Ditukar gitu. Sebagai sisi yang baru ya. Nah, kalau ini terjadi ya pasti rutenya akan lebih baik ya kan. Coba bayangkan aja kalau kita menghapus dua sisi yang panjang diganti dengan dua sisi yang lebih pendek, berarti total rute TSP-nya kan lebih pendek ya kan. Nah, jadi inilah
kondisi kondisi kapan to op ini hasilnya akan lebih baik gitu ya. Kan tadi lokasus ini tujuannya kita mau memodifikasi solusi ya kan, dan dengan memilih dua sisi dari rute yang sudah ada, terus kita coba tukarkan pasangannya yang asalnya C3, C7, C4, C8 jadi C3, C4 dan C7, C8 ya. Apakah hasilnya akan lebih baik? Apakah syarat ini terpenuhi atau enggak gitu ya. Apakah jumlah dua sisi yang baru itu lebih kecil daripada jumlah dua sisi yang lama? Kalau iya berarti lakukan to op gitu ya. Nah, itulah to op ya. Dan ada banyak kemungkinan ya. Gimana kalau sisi yang terpilihnya bukan ini? Kan ya. Ya, kita bisa coba-coba lagi gitu ya. Nah, cuman kalau kita amati di sini, operator to op ini sebenarnya sama dengan operator reversion tadi, iya kan? Coba nih lihat ya. C1, C2, C3. Di sini ada C7, C6, C5, C4. Ini kita balik aja. Ya kan? 4, 5, 6, 7-nya ditaruh di sini, yang biru ini di bawah. Ya kan? Jadi C1, C2, C3-nya enggak berubah. Cuma 4 titik berikutnya ini ditukar posisinya nih. Yang asalnya 7, 6, 5, 4 jadi 4, 5, 6, 7 terus 8, ya kan? Jadi kita tukar posisinya. Nah, jadi sebenarnya to op ini mirip dengan reversion tadi ya. Cuman dalam literatur ya gitulah. Ada yang menyebutnya reversion, ada yang menyebutnya to op gitu. Padahal sebenarnya dua operator ini adalah operator yang sama. Cuman di sini ada ilustrasinya kalau to op itu ya. Kenapa sih? Jadi ini kayak menceritakan ya proses reversion juga ya. Karena kalau dalam reversion kan pokoknya kita pilih aja satu segmen terus kita balik urutannya udah itu kan, nggak ada ilustrasi visualnya, nggak ada. Tapi kalau to op itu yang dilakukan itu kita mau menghilangkan sisi-sisi yang bersilangan, intinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini C3, C7, C4, C8 ini kan sisinya bersilangan ya. Dan yang namanya bersilangan itu biasanya jaraknya lebih panjang gitu ya. Makanya kita kayak mengurai ya, sama kayak mengurai apa tuh namanya? Ya, benang yang kusut. Ya, kebayang ya kalau ada benang yang kusut kan kita lurusin ya, yang adanya persilangan jadi kita lurusin gitu kan supaya rapih. Nah, itu sebenarnya ya konsep dasar dari to op itu ya. Jadi kenapa di sini ada ilustrasinya ya, karena memang kita mencoba untuk menguraikan rute yang bersilangan seperti ini ya. Oke. Hasilnya bisa lebih baik, bisa juga enggak, sama kayak yang tadi. Kalau lebih baik, maksudnya untuk kasus ini mungkin lebih baik ya. Kalau C3, C7, C4, C8 yang dipilih ya hasilnya mungkin lebih baik. Tapi kan coba bayangkan nanti kan komputer yang mengerjakan dan dia nggak tahu mana sisi yang seharusnya dipilih gitu kan, agar hasilnya jadi lebih baik. Makanya dalam proses to op ini ya sisi mana yang mau dihapusnya itu sebenarnya dibangkitkan secara acak gitu ya. Enggak kita yang nentuin, enggak programmer yang menentukan. Ya pokoknya pilih aja dua sisi dari rute yang ada gitu ya. Oke, itu to op. Nah, kemudian operator berikutnya ada scramble operator ya. Jadi kalau scramble operator itu randomly shuffle ya. Jadi kita mengacak secara ya random tuh sama kayak shuffle lah, mengacak secara random ya
a subset of cities ya, jadi sekumpulan kota ya dari solusi ya. Jadi misalnya C3 sampai C7 ini terpilih ya, maksudnya kita pilih dua titik ya, misalnya 3 dan 7 ya, berarti kota ketiga sampai kota ketujuh itu kita anggap satu segmen ya, subset of cities ya. Kemudian kita acak. Nah, nanti pakai komputer gampang ya, cara mengacaknya dari pakai komputer gampang ya. Cuma maksudnya di sini diacak ya, urutannya diacak. Dan yang after ini misalnya ini adalah salah satu contoh hasil acaknya ya. 5 3 7 4 6. Yang lainnya tetap. Yang diacak itu urutan hanya yang biru aja. Ya, dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau di run kalau pakai komputer di beberapa komputer ya boleh jadi beda hasilnya ya, komputer 1 dengan komputer 2 ya, hasil pengacakannya. Jadi ini adalah contohnya. Nah, ini kan akan mengubah solusi ya kan. Hasilnya boleh jadi lebih baik, boleh juga tidak ya. Nah, ini adalah scramble operator. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya? Ya. Nah, Mareta gimana? Boleh. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya, Mareta. Jadi gini, dalam dalam pencarian solusi ya, masalah optimasi yang akan kita pelajari di kuliah ini itu hampir semuanya menggunakan konsep acak ya, random ya, menggunakan konsep random. Saya jelaskan ininya dulu ya, filosofinya dulu ya. Jadi hampir semuanya menggunakan bilangan acak. Jadi kayak yang tadi ya, to op. Ini kan ada banyak sekali kemungkinan kalau kita diminta untuk memilih dua sisi, itu kan ada banyak kemungkinannya. Reversion juga sama. Ketika di run di komputer 1 dengan di run di komputer 2, mungkin segmen yang terpilihnya bisa berbeda ya kan. Sama yang lain juga sama, yang swap juga sama, tadi insertion juga sama ya. Karena ini random ya, posisinya itu di random. Kita tidak menentukan mana yang harus ditambahkan dan di mana posisinya gitu ya. Itu semuanya acak. Nah, jadi hampir semua metode yang akan kita pelajari di kuliah ini itu menggunakan konsep bilangan acak ya, bilangan acak. Kenapa sih kita menggunakan konsep bilangan acak? Karena coba bayangkan kalau ini karena apa ya? Karena ruang pencariannya saking luasnya gitu ya, saking luasnya. Sehingga kita nggak bisa mempunyai satu cara yang sistematis untuk menuju ke solusi yang kita inginkan gitu ya. Contoh metode yang tidak menggunakan bilangan acak ya seperti nearest neighbor kemarin ya kan. Nearest neighbor kemarin kan nggak ada bilangan acaknya ya kan, mulai dari kota mana, terus cari kota terdekat, cari lagi kota terdekat, dan seterusnya sampai semua kota dikunjungi. Ketika langkah-langkah itu di run di beberapa komputer, hasilnya pasti sama ya kan, dengan syarat kota mulainya sama iya kan. Jadi metode nearest neighbor itu adalah metode yang tidak menggunakan konsep bilangan acak ya, karena kalau di run di beberapa komputer atau beberapa kali pun hasilnya sama. Tapi algoritma yang akan kita pelajari kebanyakan atau hampir semuanya nanti itu menggunakan konsep bilangan acak ya, sehingga jangankan di beberapa komputer ya, kalau kita run beberapa kali hasilnya bisa berbeda gitu ya. Misalnya nih kita run sekarang nih, bilangan acaknya
misalnya di sini ya 3 sampai 7. Nanti kita run lagi. Itu tuh bilangan acaknya bisa berbeda lagi gitu. Padahal itu satu program yang sama. Ya apalagi kalau di beberapa komputer ya. Nah, terus pertanyaannya, mana sih hasilnya yang lebih baik gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita menggunakan konsep bilangan acak? Apa ya? Ya, saking banyaknya kemungkinan gitu ya. Sehingga untuk menjelajahi apa ya? Untuk menjelajahi ruang pencarian itu kayak susah. Misalnya gini, coba aja bayangkan gini ya. Misalnya kita melakukan pencarian, mencari koin yang jatuh di lapangan bola ya. Lapangan bola itu kan luas ya, luas. Gimana kita mencari si koin itu berada? Misalnya kita mulai dari pinggir lapangan ya kan. Kita kan akan susah mencari langkah-langkah yang sistematis, iya kan? Yang sistematis untuk mencari solusi yang kita inginkan, iya kan? Susah. Yang bisa kita lakukan itu adalah kita melangkah satu langkah, gitu kan? Dari posisi awal kita berada. Nah, kemudian intinya gini, kita akan menelusuri ruang pencariannya itu secara acak. Jadi kayak sekarang di sini, nanti kita di sebelah sana gitu kan, jadi mungkin agak ke tengah, terus agak jauh gitu ya. Jadi kayak ya, tapi ketika sebentar, ini agak susah menjelaskan. Ya kayak gitu. Jadi ketika karena randomnya itu sehingga hasilnya itu bisa lebih baik, bisa juga enggak gitu ya. Bisa lebih baik, bisa juga tidak gitu. Tapi kalau kita lakukan terus menerus apa ya kita akan ininya gini sih Marita. Oke, saya perbaiki, saya cari cara lain untuk menjelaskan ya. Jadi gini, ketika kita run hasilnya berbeda-beda, maka untuk menilai seberapa bagus performa dari algoritma tersebut itu kita run kita rata-ratakan hasilnya gitu. Itu maksud saya. Oke, mungkin untuk menjawab yang tadi ya, karena itu agak kompleks ya, saya nggak menyiapkan ini nih jawabannya ya, jadi intinya gini, ketika nanti hasil runnya berbeda-beda ya, misalnya gini, bayangkan aja kita punya satu program tentang local search ya, terus kita run untuk masalah yang sama beberapa kali, misalnya 5 kali, itu hasilnya kemungkinan berbeda karena bilangan acak yang dihasilkannya bisa berbeda ya. Nah, maka kita rata-ratakan hasilnya gitu ya. Seberapa bagus sih metode yang kita pakai, itu kita rata-ratakan hasilnya gitu. Misalnya gini, hasil percobaan pertama total jaraknya 10 ya. Hasil run kedua total jaraknya 12. Hasil run ketiga total jaraknya 8 misalnya ya, beda-beda ya. Hasil run berikutnya hasilnya 11 misalnya. Terus seberapa bagus performa dari algoritma yang kita buat, ya kita rata-ratakan hasilnya. Sebenarnya performanya ya, kenapa nggak kita pilih yang terbaik, yang 8 tadi ya, kan tadi 8, 10, 11, 12 ya kan. Tapi untuk menilai seberapa bagus algoritma yang kita punya itu ya kita rata-ratakan. Kenapa nggak kita ambil yang 8 aja, karena tujuan kita kan meminimumkan jarak ya kan. Kenapa nggak pilih yang 8 ya, 8 itu kan kita dapat setelah beberapa kali run ya kan. Jadi kayak apa tuh namanya,
ya mungkin karena kebetulan gitu ya kita dapat gitu ya. Tapi algoritma yang bagus itu adalah algoritma yang konsisten ya. Oh ya, di kuliah awal kalau nggak salah saya bicara tentang konsep akurasi dan presisi, ya kan? Ada yang masih ingat nggak? Saya pernah nyampein itu nggak? Pernah ya? Nah, yang itu loh, yang tembakan itu loh, yang panahan. Jadi kalau Anda seorang pemanah, terus mau memanah atau penembak ya, menembak ke sasaran, ketika kita tembak sekali dan kita tembak 2 kali, itu kan nggak mungkin sama persis, ya kan? Kemungkinannya kecil banget lah, gitu kan, sama persis. Terus tembak 3 kali, tembak 4 kali, mungkin ada yang pas, ada yang meleset sedikit dan seterusnya. Nah, itu juga sama ya, ketika kita dalam konsep optimasi ya. Oke, saya bawa ke situ aja ya. Di dalam konsep optimasi juga sama ya. Karena kita menggunakan bilangan random dalam membantu proses pencarian, sehingga solusi yang dihasilkan dari percobaan 1, percobaan 2, dan seterusnya itu bisa berbeda ya. Dan nanti kita evaluasi seberapa akurat hasilnya ya, kita ukur dengan solusi optimalnya, ya kan. Seberapa presisi, nah presisi juga penting ya. Masih ingat kemarin presisi itu kalau hasil tembakannya itu mengumpul di satu titik ya, kayak tadi lah contohnya ya, misalnya 8, 10, 11, 12 itu kan kayak deketan lah ya. Mungkin kita bisa sebut presisi. Seandainya nilai optimalnya adalah 10 ya, kita bisa sebut ya itu cukup akurat ya kan, dibandingkan misalnya ada yang apa namanya ya, misalnya ada yang 15, ada yang 20 gitu kan, itu kan agak jauh ya, meleset gitu Mareta. Oke, jadi intinya metode optimasi itu anggap aja sebagai si penembak tadi ya. Sebagai si penembak tadi, kita kan punya satu sasaran ya, yang paling tengah itu kalau lingkaran itu ya, itu kan tujuan utamanya ya. Dan penembak itu disebut jitu kalau beberapa kali tembakannya itu mengarah ke tujuan yang sama, ke tengah pusat itu yang bagus. Nah, metode optimasi juga sama ya, meskipun dia menggunakan bilangan random, karena nanti kan konsepnya itu akan di run beberapa kali ya, nggak cuma sekali ya. Kalau sekali di run pasti hasilnya beda ya, tapi kalau beberapa kali di run, misalnya run aja scramble operator ini di run 100 kali misalnya ya. Nah, ketika di run 100 kali kan hasilnya itu mungkin nggak jauh beda lah, deketan gitu ya. Nah, metode optimasi yang bagus itu yang sama kayak penembak tadi ya. Ketika dia suruh nembak 10 kali, itu dia mengarah ke satu tujuan yang sama ya, mirip lah gitu, deketan. Ini juga sama gitulah Mareta ya, gambarannya kira-kira. Oke, ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak saya lanjut ya. Nah, ini kira-kira perbandingan antara swap, scramble, insertion, reverse. Sebenarnya reverse sama two up itu sebenarnya mirip ya. Nah, di sini cuma beda apa ya? Beda apa namanya? Ya, mungkin beda penemu ya, beda yang menemukan. Jadi dia menggunakan filosofinya beda lah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat hasil perubahannya nggak beda ya, ya sama aja hasilnya, sama kayak reverse ya. Oke, yang swap itu bintang 2 nih ya. Kalau dia itu gampang banget ya, dia cuma milih 2 kota terus tukarkan ya kan, jadi simple. Scramble ini juga gampang sekali ya, metode ini tuh gampang ya, makanya di sini efektivitasnya juga 2 ya, pakai bilangan acak gitu. Cuman apa tuh namanya, di random aja ya. Kemudian yang ketiga insertion ya, ini lebih baik ya, karena di sini ada displacement tadi ya.
Jadi kita bisa memindahkan beberapa kota ke posisi yang baru, itu kan akan mengubah solusinya cukup signifikan ya. Kan gini, tujuan kita kan mau merubah solusi ya. Kalau solusinya diubah sedikit, ini kayak swap, itu kan diubahnya cuma sedikit ya. Ya kemungkinan efektivitasnya juga ya kemungkinan sedikit lah. Tapi kalau insertion yang displacement atau istilah lainnya kalau dalam literatur ada relocation, ini ya mungkin hasilnya akan cukup signifikan karena kan kita akan runnya beberapa kali ya, bukan hanya sekali. So ada reverse. Reverse itu dia hanya mengubah urutan ya, intinya sih membalik urutan. Tapi kalau to op itu lebih ilmiah ya, mungkin makanya di sini efektivitasnya ada 4 starsnya ya. Mungkin ya ini karena perbedaan filosofi aja sih. Jadi di sini kan mengubah menghilangkan ini ya, crossing itu persilangan ya, dan juga memperbaiki rute ya. Ya semuanya tujuannya untuk memperbaiki. Dan to op ini yang ya agak cukup populer. Sebenarnya ada yang lebih tinggi dari to op ya. Ada 3 op, ada k op ya. Tapi saya nggak jelasin di sini ya. 3 op itu berarti kan kalau to op itu kita menghapus 2 sisi dan mengganti dengan 2 sisi yang baru ya. Ada 3 op. 3 op itu menghapus 3 sisi dan mengganti dengan 3 sisi yang baru. Ada juga k op. K op itu berarti ya k-nya bisa berapapun ya. Ini kalau misalnya kita pilih 5 sisi, maka kita pilih kita hapus terus kita pilih 5 sisi yang baru ya. Nah, itu lebih kompleks lagi. Tapi di sini saya nggak jelasin sampai yang kompleks ya. Oke, itu ada local search operators ya. Nah, di sini gimana supaya operator yang tadi itu performanya lebih bagus ya. Di sini ada local search strategies ya. Beberapa strategi dalam mengimplementasikan local search. Ada first improvement atau disebut juga dengan greedy local search, ada best improvement, disebut juga dengan steepest descent, ada yang disebut dengan iterated local search, ada juga variable neighborhood search ya. Nah, kita akan coba bahas satu-satu ya. Nah, kalau yang greedy local search ya atau first improvement, intinya nah ini konsepnya ya, dia men-scan solusi tetangganya satu-satu dan aplikasikan pergerakan pertama untuk memperbaiki solusi itu, gitu ya. Oke, coba kita lihat contohnya yang bawah dulu ya. Misalnya first improvement tuh bukan operator kayak tadi ya, jadi dia tuh hanya desain implementasi local search-nya kayak gimana gitu ya. Misalnya kita menggunakan swipe operator ya dalam TSP ya. Misalnya ini adalah rute awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian try swapping 3 dan 4. Nah, kita tukar 3 dan 4. Jika jaraknya berubah, jika total jaraknya lebih baik, jika hasilnya lebih baik, maka accept the move immediately. Maka ya kita kenapa sih pakai bahasa bergerak ya? Maksud bergerak tuh maksudnya gini, anggap kita berdiri di satu titik, kemudian kita akan mencari solusi yang baru, kan kita harus bergerak gitu ya, langkah pertama lah gitu ya. Makanya di sini pakai bahasanya move gitu. Sebenarnya maksudnya ya, ketika kita menemukan solusi yang lebih baik dengan menggunakan satu operator local search, misalnya swap, ya udah kita terima kalau hasilnya lebih baik. Tapi kalau enggak random lagi posisi yang baru mana yang akan di swap gitu ya. Nah, karena ketika kita milih 3 dan 4 boleh jadi hasilnya nggak lebih baik ya. Kalau nggak lebih baik, ini masih iterasi pertama nih ya, ini masih iterasi pertama. Itu kita coba lagi gitu ya, kita coba lagi si swap tadi gitu ya, kita random lagi kotanya, misalnya 1 dengan 2 ditukar jadi gimana gitu. Jadi kita cek beberapa kemungkinan. Makanya sini scan ya, scan tuh maksudnya cek lah ya, solusi tetangga
Ya, kenapa sih disebut solusi tetangga ya? Di dalam literatur optimasi mungkin kalian akan menemukan istilah itu ya, solusi tetangga ya. Jadi ketika kita mencari solusi baru itu kita sebut solusi tetangga ya. Karena solusi tetangga itu artinya tetangga itu kan cenderung jaraknya dekat ya. Dekat dengan kita ya, dekat dengan posisi sebelumnya. Makanya gini. Ketika 3 dan 4 ini kita ubah, kita swap, itu kita sebut solusi tetangga. Kenapa? Karena ya hampir semua rutenya mirip dengan solusi sebelumnya, yang berubah itu hanya 3 dan 4 ini gitu kan. Jadi kayak apa ya, dekat dengan solusi sebelumnya gitu. Jadi itu konsep tetangga itu ya. Kenapa disebut dengan solusi tetangga? Jadi kita cek solusi tetangganya satu-satu. Berarti ada banyak kemungkinan ya. Tadi misalnya kita coba 3 dan 4, mungkin nanti 3 dan 5, 2 dan 4, 1 dan 3, ada banyak sekali kemungkinannya ya. Dan aplikasikan, oke. Ya, pokoknya sampai jadi dia berhenti sampai kita menemukan solusi yang lebih baik. Itu first improvement ya. Faster because it stops as soon as an improvement is found. Oke. Dia lebih cepat karena dia berhenti ketika sebuah improvement ditemukan ya. Artinya kita menemukan solusi yang lebih baik. Kekurangannya apa? Dia bisa terjebak di optimum lokal ya, di minimum lokal. Kenapa? Karena dia tidak mengeksplor semua semua opsi ya. Karena dia tidak mengeksplor semua opsi ya. Nah, jadi ini kayak ketika kita menemukan solusi yang lebih baik, udah kita anggap cukup gitu ya. Kita terima itu sebagai solusi tetangga. Makanya disebut first improvement ya. Nah, bedanya dengan phase yang kedua atau best improvement atau disebut dengan steepest descent ya. Di sini lihat evaluate all possible moves ya. Jadi kita evaluasi semua pergerakan yang mungkin in the neighborhood ya, di tetangga, and pick the best one, dan kita pilih yang terbaik gitu. Oke, kita coba lihat contohnya dulu ya. Misalnya kita menggunakan to op ya dalam TSP atau reverse tadi ya, sama check all possible to op moves. Jadi kita diminta untuk mengecek semua kemungkinan pergerakan to op ya. Jadi kita memilih dua sisi secara acak, kemudian pilih sisi yang baru. Gampang ya, cara milih sisi yang barunya gampang kan, tadi hanya ditukarkan pasangannya ya kan. Kita pilih solusi yang baru gitu. Nah, calculate the impact and pick the best improvement. Jadi kita lakukan semua kemungkinan ini yang membuat best improvement ini lebih lama dari first improvement tadi ya. Kalau first improvement tuh kayak apa namanya ya, kayak cepet puas lah gitu ya. Jadi ketika udah dapat solusi yang lebih baik, udah terima aja lah ini gitu kan. Tapi kalau best improvement tuh kayak semua kemungkinannya dia cek, memang akan lama ya, memang akan lama, tapi belum tentu optimal juga ya. Jadi meskipun dia ngecek semua kemungkinan, belum tentu hasilnya optimal. Kenapa? Karena ya to op ini kan hanya salah satu operator yang bisa digunakan ya. Makanya dalam satu paper, nanti saya akan tunjukkan papernya, itu hampir semua lokasinya bahkan ada yang pakai gitu dalam eksperimennya dia ya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi kita nggak bisa memilih. Jadi gini pertanyaannya, misalnya terus operator mana yang lebih baik gitu kan, operator mana yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat dalam literatur, bahkan ada yang menggunakan beberapa, ya hampir semuanya dipakai lah gitu. Karena tujuan kita kan mau mencari solusi yang lebih baik ya. Ya udah, semua cara untuk mengubah solusi kita pakai. Nanti kita ambil yang
yang terbaiknya, kayak gitulah konsepnya ya. Oke, ini kekurangannya, kelebihannya find a stronger improvement. Ya hasilnya mungkin lebih baik dari first improvement, tapi kekurangannya dia lebih lama ya. Kebayang ya, kita mengecek semua tetangga. Ya, semua tetangga dari solusinya gitu ya, before making a move. Sebelum bergerak. Gitu. Jadi misalnya gini lah. Solusi awalnya 12 ya. Terus dia cari solusi tetangga, dapatlah 10 misalnya. Kalau pakai first improvement langsung ganti itu 12-nya ganti sama 10. Tapi kalau yang best improvement itu cari lagi tetangganya, oh dapatnya 8 gitu kan. Dapatnya 8, nah baru diganti gitu. Jadi digantinya itu ketika cek semua kemungkinan, Oke, 8 yang terbaik ya udah diganti dengan 8. Kayak gitulah. Oke, strategi yang ketiga itu adalah iterated local search ya. Nah, di sini run local search until stuck in a local minimum ya. Oke. Jadi kita run local search-nya ini, pencarian lokalnya ini sampai dia stuck di local minimum ya, minimum lokal. Then perturb itu artinya sama kayak modify ya, modifikasi solusinya and restart ya. Dan ulangi lagi dari awal, dari random ya. Oke. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Jadi kita run algoritma to op ya, until no improvement remain, sampai kita tidak menemukan improve lagi ya, atau semua kemungkinan sudah kita coba ya. Kemudian apply a random swap. Kemudian kita lakukan swap atau scramble misalnya secara acak. Kemudian kita run to op again ya. Kita run to op-nya lagi. Nah, ini masuknya dalam iterated local search ya. Oke, gitu. Ini ada penjelasan lanjutannya. Ini algoritmanya ya. Inisialisasinya kita butuh initial solution ya, generate an initial solution. Bisa random atau heuristic. Heuristic di sini bisa pakai nearest neighbor ya, yang minggu lalu kita bahas. Kemudian kita baru apply local search ya. Misalnya pakai best improvement atau to op ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu main iteration-nya ya. Jadi ini sampai stuck ya. Terus di sini ada ubah-ubah solusi ya, perturbation, modify the solution significantly ya, ubah-ubah solusinya secara signifikan untuk keluar dari local minimum ya. Terus lakukan lagi local search ya. Kemudian kapan berhentinya? Ketika kita menerima solusi yang baru ya, atau kita mempertahankan solusi sebelumnya yang lebih baik gitu. Nah, jadi di sini intinya ya, jadi kita ini ya, jadi kita run local search-nya sampai mencapai local minimum. Nah, makanya di sini apply local search nih ya. Ini kan maksudnya base improvement, tadi masih ingat base improvement, jadi dia kayak mencoba semua kemungkinan dengan menggunakan satu operator sampai dia stuck gitu kan. Terus kemudian pilih yang terbaiknya, atau pakai to op juga sama ya. To op itu kan kemungkinannya ada banyak. Sampai stuck baru kita pilih yang terbaik ya. Kemudian setelah itu main iteration, jadi kita ubah-ubah solusinya secara signifikan untuk terjebak di lokal optimum ya, karena bisa jadi itu optimum lokal ya. Jadi ketika tidak ada lagi improvement, itu boleh jadi bukan berarti itu optimal, tapi boleh jadi itu terjebak di optimum lokal ya. Masih ingat di pertemuan pertama ya, kalau nggak salah itu ada grafik yang kayak
lokal minimumnya banyak ya, ada yang minimum, ada yang global gitu kan. Nah, jadi ketika kita tidak menemukan solusi yang lebih baik di sekitarnya, di tetangganya, itu bukan berarti belum tentu solusi optimal. Boleh jadi itu terjebak di optimum lokal. Makanya di sini local assets again, makanya di restart tadi ya. Jadi kita ulangi lagi dari awal lah gitu. Sebagai upaya untuk mencari. Nah, sebenarnya ini ada juga strategi perturbasinya ya. Ada strong swap. Jadi kalau mau nuker katanya yang jauh jaraknya, distance swap ya. Jadi jangan 3 4 itu kan deketan ya. Jadi misalnya 3 dengan 9 gitu di swapnya. Yang agak jauh ya. Oke, sebentar, ini saya lowbat. Silakan kalau yang mau tanya dulu boleh. Oh, nggak ada ya. Oke, apa? Saya lanjut aja. Oke, ada large reverse. Jadi kalau mau membalik itu, jadi supaya signifikan ya perubahannya. Jadi kalau mau membalik itu large ya. Jadi jangan yang deketan dibalik, jangan 2 kota dibalik gitu. Jadi misalnya 5 kota dibaliknya yang cukup besar gitu. Sudah scramble tadi sama ya, multiple random insertion. Ini insert tapi beberapa kali ya. Kalau tadi insertion operator kan yang di insert cuma 1 kota gitu ya, beberapa kali gitu ya. Misalnya pilih 5 kota terus tambahkan di tempat yang barunya masing-masing kayak gitu lah. Itu multiple random insertion. Nah, yang terakhir ada variable neighborhood search ya. Ini jadi secara dinamis dia men-switch between different locations. Nah, di sini jadi kita menggunakan beberapa locations yang berbeda-beda. Di dalam konsep yang sebelumnya dibahas ada first improvement, ada best improvement. Kemudian ada iterated locations, itu konsepnya kita hanya menggunakan satu operator locations ya. Tadi kita kan udah bahas tuh beberapa locations operator ya. Jadi kita pilih salah satunya aja gitu ya. Tapi dalam variable neighborhood search ini kita pilih beberapa operator yang berbeda-beda ya untuk menghindari lokal optimum tadi. Nah, ini yang tadi saya bahas gitu ya, saya sebutkan. Jadi kita coba semua cara, kita nggak usah milih salah satunya, tapi kita pilih beberapa gitu ya. Mungkin kalau terlalu banyak juga mungkin kurang efektif ya. Ya pilih aja beberapa yang menurut kita misalnya dianggap bagus lah untuk mengubah-ubah solusi gitu ya. Dan tujuannya apa nih? Explore a broader search space ya. Tujuannya untuk ya menjelajahi ruang pencarian yang lebih luas gitu ya. Ya logikanya kayak apa tuh namanya? Ya kayak melakukan pencarian tadi di lapangan bola misalnya. Kalau pakai cara bergerak selangkah ke kiri ke kanan terus maju 3 langkah misalnya ya, itu satu cara ya kan. Kebayang nggak kalau satu cara itu kita terus lakukan berulang-ulang, itu kan akan monoton terus ya. Nah, gimana kalau ada yang kadang ke kiri terus ke kanan, kadang ke kiri terus ke kiri lagi gitu dan seterusnya lah gitu. Jadi kayak kita coba semua kemungkinan untuk menjelajahi ruang solusi, karena untuk mengecek semua kemungkinan nggak mungkin ya. Kan gini ya, metode heuristik ini kan adanya itu karena kita nggak mungkin mengecek semua kemungkinan. Jadi kayak di gedung Fakultas Saintek ada beberapa ruangan ya kan, misalnya ada 30 ruangan, nggak mungkin kita ngecek setiap ruangan yang ada di gedung ini gitu kan. Tapi kita lakukan secara ya menggunakan operator tadi gitu. Misalnya ya gimana caranya supaya kita nggak ngecek semua ruangan, tapi kita menemukan solusi yang kita inginkan gitu ya. Nah, makanya dengan menggunakan beberapa cara metode ya tadi untuk mengubah-ubah solusi itu sebenarnya harapannya kita bisa ya cukup dalam menjelajahi ruang pencarian lah gitu.
Oke, itu variable neighborhood search ya. Nah ini ya, start dengan solusi yang baru, solusi awal. Nah, from local search using small neighborhood ya. Jadi kita ya implementasikan local search lah gitu ya. Dan jika stuck maka ubah neighborhood size-nya. Jadi kalau udah nyampe local optimum nih, maksudnya kalau udah nggak bisa diubah-ubah ini, udah nggak dapat solusi yang lebih baik, ya udah kita ganti operatornya lah gitu. Kira-kira gitu ya. Kita ganti operator yang lain, cobain lagi sampai stuck. Terus kalau udah stuck ganti lagi operator yang lain gitu ya. Jadi kita menggunakan beberapa operator yang berbeda-beda, harapannya bisa yaitu terjebak di optimum lokal. Nah ini contohnya ya, ada swap operator yang bisa dipakai, ada swap insertion to op yang tadi udah kita bahas ya. Coba kita lihat nih step 1 misalnya apply swap ya. 2 dan 5 ditukar gitu kan. 2 dan 5 ditukar. Pada dari sini ya. Lihat 2 dan 5 bertukar posisi ya. Kotak kedua dan kotak kelima bertukar posisi. Ini awalnya. Nah, ini lakukan sampai stuck gitu ya. Misalnya kita swap dulu ya. Itu kan ada banyak kemungkinannya ya. Lakukan sampai mentok. Misalnya anggaplah ini yang terbaik ini, swap 2 dan 5. Setelah itu pakai operator lain gitu intinya. Pakai to op. Nah, misalnya reverse 342. Maksudnya ini 342 ini kita balik ya. 243. Nah, ini kan jadi gini ya, urutan nih katanya. Nah, to op ini kan ada banyak kemungkinan ya, lakukan sampai stuck gitu ya. Jadi ini lakukan sampai stuck, mungkin ada 343 yang dibalik, ada yang 534 ya kan. 2 kota dibalik juga termasuk ya, 26 dibalik, 67 dibalik, atau 678 dibalik dan seterusnya. Ada banyak sekali kemungkinan sampai mentok. Terus kita pilih yang terbaiknya. Misalnya anggaplah ini yang terbaiknya. Setelah itu coba lagi operator lain, misalnya scramble dan seterusnya, gitu ya. Nah ini tujuannya sekali lagi untuk dalam upaya di perbedaan VNS dengan yang tadi itu, dia kalau VNS itu dia menggunakan beberapa operator yang berbeda, harapannya bisa secara efektif mencari solusi yang lebih baik ya. Ini kira-kira perbandingannya. Jadi kalau first improvement itu fast ya, karena ketika dia menemukan solusi yang lebih baik udah selesai, stop gitu kan. Jadi ini selangkah lebih maju daripada nearest neighbor ya. Kalau nearest neighbor kan udah gitu aja. Nah kalau first improvement itu kayak cari solusi yang lebih baik dari hasil nearest neighbor ya. Nah kalau best improvement itu kayak ngecek semua kemungkinan lah menggunakan satu operator. Itu namanya best improvement ya. Ya lebih baik pastinya daripada first improvement ya, karena dia mengecek beberapa tetangga yang mungkin gitu ya. Tapi belum tentu optimal. Nah iterated local search ini lebih bagus lagi ya, lebih bagus karena dia ini saya belum ganti, ini bukan slow ini lama ini karena menggunakan beberapa operator ya, pasti lebih lama prosesnya dari sebelumnya ya. Bener ya, slow tuh lambat ya. Bener ini slower tuh maksudnya dibanding yang first improvement ya. Ini medium, ini lebih lama. Nah ini yang slow ini lebih lama lagi, cuman kualitasnya di excellent ya, karena dia menggunakan beberapa metode local search ya. Nah di sini saya ingin menunjukkan, nah ini nanti akan saya share ya tentang iterated local search. Ini ada satu chapter book yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk Oke. Nah, saya mau nunjukin satu grafik. Nah ini nih, ya kan? Jadi ini ceritanya solution space-nya, ruang solusinya itu kayak gini ya, grafiknya kayak gini. Kita mau nyari yang minimum ya. Misalnya kita berada di S star ini ya, S star ini.
mungkin awalnya kita berangkat dari mana, dari sini bisa jadi ya, terus cari turun, atau jangan dari situ deh, dari sinilah misalnya, dari puncak ini ya, di sini ya, initial solusinya di sini ya, terus kita cari dan kita ketemu di sini. Kebayang nggak kalau kita nyari di tetangganya, kan nggak ada yang lebih baik dari sini ya kan, makanya tadi bahasanya kan solusi tetangga ya kan, karena di sekitar tetangganya ini memang nggak ada yang lebih baik ya kan, jadi dia udah stuck nih, seolah-olah dia udah optimal karena kita sudah bergeser-geser, itu nggak ada solusi yang lebih baik gitu kan. Nah makanya konsep dari iterated local search itu dia melakukan perturbasi, jadi melakukan modifikasi yang cukup signifikan dalam menjelajahi ruang solusi gitu ya. Jadi dia kayak bergerak jauh ya. Makanya untuk melakukan perturbasi ini kita perlu menggunakan operator yang agak ekstrim tanda petik. Jadi kalau mau mereverse misalnya tadi, itu reverse lah banyaknya kotanya yang besar gitu ya, jangan yang sedikit kayak gitulah. Jadi kita signifikan gitu ya dalam, jadi itu udah bukan tetangga lagi, jadi kayak langkahnya itu kayak lebih jauh lah gitu ya. Atau scramble ya, yang acak itu, yang scramble tadi kalau mau scramble misalnya ya cukup yang cukup besar gitu ya, bukan dua kota diacak gitu. Nah misalnya hasil perturbasinya dapat star, kemudian gunakan lagi local search, nanti dia dapat solusi yang lokal minimum yang lain yang mungkin lebih baik dari ini. Kalau ini lebih baik berarti jadi global minimum ya. Nah itulah kira-kira. Nah, di sini juga ada algoritmanya ya, nanti kalian bisa baca-baca ya. Kemudian satu lagi ini ada variable neighborhood search ya. Ini juga book chapter ya, yang bahas tentang bagaimana variable neighborhood search ini. Nah jadi kalau mau pakai local search ya opsinya pakai iterated local search atau variable neighborhood search, karena inilah mungkin variable neighborhood search ini yang lebih advance ya, yang lebih bagus ya, karena dia mencoba menggunakan beberapa operator ya dalam mencari atau dalam menjelajahi ruang solusi ya. Yang tadi saya jelaskan itu adalah konsepnya ya, dan mungkin saya belum ya kalau ilustrasi kan tadi udah ya, bagaimana merubah-rubahnya. Jadi ini harus diimplementasikan dalam program sebenarnya kalau ingin melihat bagaimana performanya ya. Tapi kita belum sampai ke membuat program ya. Ini algoritmanya di sini udah banyak ada ilustrasinya juga ya. Nanti mungkin kalian bisa baca-baca ya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman ya, termasuk paper-paper tentang, misalnya di sini saya juga menemukan satu paper first versus best improvement ya. Nah, dia membandingkan antara yang first dengan best improvement, terus ada yang ILS ya. Nah, inilah local search ya. Kenapa disebut lokal ya? Karena konsep dengan neighbor tadi ya, neighborhood, ketetanggaan ya. Jadi pada prinsipnya itu pergerakan kita itu sebenarnya bergerak ke tetangga ya, ke sekitar, makanya disebut dengan lokal ya. Tapi kadang kita terjebak di optimum lokal search itu seringkali terjebak di optimum lokal, makanya dia harus membuat langkah yang signifikan ya, agar agar keluar dari jebakan optimum lokalnya itu. Dan untuk keluarnya ini kita harus menggunakan satu operator yang khusus yang didesain supaya perubahannya signifikan ya. Kalau lokal itu sebenarnya cenderungnya perubahannya nggak signifikan ya kan. Tapi kita bisa menggunakan kayak tadi scramble ya.
yang diacak gitu ya, itu kan bisa signifikan merubah solusinya ya. Cuma masalahnya gini, ketika kita menemukan S aksen ini, kita harus melupakan S bintang tadi gitu. Kenapa? Karena kalau S aksen ini kita bandingkan dengan S bintang, hasilnya kan tidak lebih baik karena ini tinggi ya. Kita akan menolak S bintang, S aksen ya kan. S aksen tidak lebih baik dari S bintang, kita akan menolak S aksen. Nah, makanya di sini ketika si ILS ini dia merestart ya, dia harus agak melupakan si S star ini. Kita harus bisa menerima S aksen. Kenapa kita harus menerima S aksen? Karena ini adalah cikal bakal kita akan menemukan ya. Karena ini cikal bakal kita menemukan S star aksen ya. Coba bayangkan kalau kita menolak S aksen, maka kita nggak akan menemukan S bintang aksen ini ya kan, kalau kita menolak S aksen. Nah, baru nanti kalau udah stuck, baru kita bandingkan sama S bintang gitu. Jadi kita ketika dapat S aksen, jangan jangan langsung ditolak gitu ya. Kita harus berusaha menerima solusi yang lebih jelek dengan harapan kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Karena di sini ketika ini bergerak ya ke kiri, bergerak lagi ke tetangganya, nah dia kan lama-lama akan turun. Nah, kira-kira ginilah konsep dalam pencarian atau penjelajahan ruang solusi itu ya, agak ada banyak lokal optimum dan boleh jadi kita terjebak di optimum lokal. Dan suatu metode optimasi yang bagus itu dia bisa keluar dari jebakan optimum lokalnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?